Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Izinkan kami dari salah satu kelompok di offering B9 yang kali ini akan mempresentasikan kewirausahaan yang sedang kami kerjakan. Nah, untuk nama usahanya sendiri kami namai Sliders, yaitu adalah bisnis jasa desain dan template PowerPoint dengan kualitas terbaik dan desain yang terbaru. Executive Summary. Usaha yang akan kami jalankan adalah pada bidang jasa dan layanan. Tepatnya yaitu jasa desain dan template PPT yang kami namakan Sliders. Alasan kami memilih bidang ini adalah ketertarikan kami pada bidang ini. Bidang ini terkenal tidak pernah surut meskipun persaingannya terbilang berat. Ini dikarenakan PowerPoint akan selalu digunakan untuk presentasi, baik dalam dunia pendidikan maupun kerja. Sehingga berbisnis di bidang ini memberikan peluang dan pasar yang besar. Untuk segmentasi pasarnya, kami menargetkan produk kami pada siswa atau mahasiswa, pekerja kantoran, dan lainnya. Dengan produk yang berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau, kami berharap produk kami dapat diperoleh dari berbagai macam kalangan. Untuk mendukung hal tersebut, kami berencana untuk memasarkan dan mempromosikan produk kami melalui platform online seperti media sosial dan online marketplace. Pendahuluan. Untuk latar belakang dan motivasi dari kami sekelompok, yaitu karena kan dunia kuliah tidak serta-merta jauh dari istilah presentasi, materi baik itu dosen maupun mahasiswa. Berkat dari sinilah ide untuk membuat jasa desain template PowerPoint sendiri secara pabrikan memiliki template desain presentasi bawaan yang bisa langsung digunakan oleh pengguna. Namun pada prakteknya, sering terjadi kesalahpenggunaan template yang disediakan dan tidak tepat guna. Keputusan klien untuk menggunakan jasa desain dan template PPT tergantung dari feedback dari penggunaan PowerPoint oleh klien. Jika dirasa penggunaan merasa belum bisa menyampaikan materi dengan baik menggunakan desain yang disediakan pabrikan atau memerlukan desain yang berkesan profesional untuk keperluan bisnis dan sebagainya, maka kami menyediakan solusinya. Lalu, justifikasi pemilihan objek usaha. Bisnis jasa desain dan template PPT kami pilih dikarenakan beberapa hal. Di sini kami menemukan 5 alasan, yaitu pertama, anggota kelompok yang didominasi oleh orang yang terjun langsung ke industri kreatif, lalu budget yang dikeluarkan untuk membuat suatu template dan jasa relatif minim, lalu produk yang diajukan sering digunakan dalam suatu pekerjaan yang penting, seperti pendidikan, bisnis, ataupun event. Lalu pemasaran yang relatif mudah dan target pasar yang cukup luas. Untuk presentasi lanjutan saya serahkan ke rekan saya, Mas Fazar. Baik, selanjutnya tujuan usaha. Adapun tujuan kami yang lain diantaranya adalah yang pertama, mempermudah orang-orang yang ingin melakukan presentasi, namun tidak ada waktu untuk menyiapkannya. Yang kedua, menyediakan template PowerPoint yang kekinian. Yang ketiga, menyiapkan PowerPoint yang berkualitas. Yang keempat, mendapatkan profit bagi kami. Lalu, visi dan misi Sliders yang pertama, visi kami menjadi usaha kecil menjadi maju dan berkembang yang mengutamakan kualitas dan penampilan produk yang memukau setiap orang serta kepuasan pelanggan adalah yang segalanya. Visi dari kami ialah pertama, membuat PPT dan keunggulan yang dimiliki. Kedua, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa kami. Lalu analisis produk. Pertama, jenis produk yaitu jasa desain dan template PPT. Nama produk adalah Sliders. Karakteristik produk berupa jasa pendesain PowerPoint sesuai pesanan. Keempat, keunggulan produk. Desain slide PowerPoint yang otentik, kreatif, dan relevan dengan topik presentasi yang akan konsumen bawakan dengan penyesuaian kualitas dan budget. Pemesanan yang fleksibel dan harga yang bersahabat menjadi penawaran terbaik kami. Yang kelima, keterkaitan dengan produk lain.
keterkaitan atau keterlibatan dengan produk lain, yaitu mencari inspirasi desain PowerPoint untuk dapat memberikan PowerPoint yang berkualitas dan terus menjadi kekinian. Lalu profil konsumen. Kelompok segmentasi demografi sliders antara lain remaja dan sebagian dewasa yang pada umumnya merupakan pelajar sekolah dan mahasiswa serta pegawai kantoran. Potensi dan segmentasi pasar. Bisnis di bidang jasa seperti jasa PowerPoint ini digemari oleh usia produktif dan sebagian kalangan milenial yang akan melakukan presentasi untuk segmentasi pasar sebagai berikut. Yang pertama, geografis banyak tersebar di seluruh Indonesia. Kedua, demografis ditunjukkan oleh remaja dan dewasa. Ketiga, psikografis menargetkan orang-orang yang mageran namun ingin melakukan presentasi dengan hasil PPT yang berkualitas. Keempat, yang terakhir, perilaku ditempatkan pada produk produktif yang mageran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Esa. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, jadi di bisnis sliders kali ini kami menemukan pesaing dan peluang kita, yaitu bisnis jasa desain dan template PPT yang sudah lama dijalankan oleh pebisnis lainnya di internet menjadi pesaing bisnis bagi kami. Nah, akan tetapi bidang jasa terus berinovasi, menghadirkan karya-karya berkualitas maupun desain baru yang tidak ada habisnya menjadi sisi positif bagi kami. Nah, kan seperti yang kita tahu, kalau anak-anak muda hingga dewasa kan banyak yang tidak punya banyak waktu kan untuk membuat PowerPoint yang menarik. Nah, karena hal tersebutlah yang menjadi latar belakang kami untuk membuat desain bisnis ini. Nah, untuk media promosinya, media yang akan kami gunakan itu adalah media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram. Kenapa? Karena platform tersebut banyak digunakan oleh target konsumen kami, yaitu anak, remaja, hingga dewasa. Selanjutnya, Mas Fajar. Target atau rencana penjualan 1 tahun kami ke depan, yaitu bisnis ini berkembang sesuai dengan yang kami dalam 1 tahun penjualan ke depan nanti, bisnis ini berkembang menjadi sebuah website untuk jual beli, semacam jual beli desain PowerPoint. Nah, namun untuk cara menjualnya, untuk sekarang kami hanya bisa melalui WhatsApp. Strategi pemasarannya, kita bisa mempromosikan melalui media sosial yang banyak digunakan target konsumen kami. Nah, selain itu, bisa juga kita bekerja sama dengan beberapa influencer untuk melakukan promosi. Lanjut, analisis produksi operasi. Nah, bahan baku yang akan kami gunakan pada bisnis kali ini, yang pertama perangkat lunak untuk mendesain grafis seperti Adobe Illustrator maupun Adobe Photoshop. Lalu akun media sosial seperti Instagram dan LinkedIn. Lalu bahan operasional seperti komputer, mouse, koneksi internet, dan sebagainya. Lalu pasokan bahan baku, kami menggunakan ide autentik dan original dalam mendesain slide PPT, dan juga apa yang kita buat juga menyesuaikan budget klien. Nah, di sini kenapa kita memutuskan untuk membuat sendiri, karena jika kita mengambil dari yang sudah ada atau menggunakan template, ya tentu saja terlihat pasaran. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Elias. Silahkan. Baik, untuk proses produksi atau operasi, kelompok kami mengiklankan jasa kami melalui Instagram dan LinkedIn dan sosial media yang lain. Lalu kemudian kontak person kami akan mengurus pemesanan dan memasang deadline penyelesaian desain. Makin sempit deadline, makin mahal juga fee yang pemesanan desain PPT. Kemudian tersebut akan mulai dikerjakan dan disubmit melalui kepada klien melalui kontak person kami.
Lalu untuk rencana produksi selama 1 tahun ke depan, media yang digunakan untuk mempromosikan bisnis jasa desain dan template PPT ini adalah WhatsApp dan Instagram, karena platform tersebut banyak digunakan oleh target konsumen kami, yaitu anak remaja hingga dewasa. Lalu analisis keuangan. Untuk investasi yang diperlukan, berikut adalah tabel investasi awal dari menjalankan bisnis jasa desain dan template PPT ini. Kami memulai usaha ini dengan modal Rp0 dan melakukan promosi Rp100.000 untuk promosi dan iklan. Untuk penentuan harga pokok penjualan, itu menentukan harga jual kami yang merumuskan harga jual yaitu Rp50.000 per PPT. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Ferdi. Baik, untuk pembagian job desk, Esa Pradima sebagai Ketua dan Keuangan, kemudian Ahmad Elias Nur Fauzi sebagai Wakil Ketua dan PJ Produksi, Ferdiana Utomo sebagai desainer, dan Immanuel Gerson juga sebagai desainer, kemudian Muhammad Fasariansyah sebagai branding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.